Ustadz, sekarang ini kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh jamaah. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sam, ini makin menarik ini pembahasan kita. Dan pasti sudah banyak yang masuk. Ini kita coba cek Ya. dulu Ustaz ya. Baik, bismillah. Banyak banget Ustaz, Banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita pilih subhanallah 2 pertanyaan. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan yang lainnya. Masya Allah, Baik, tabarakallah. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz dari hamba Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya suami yang selalu bilang masakan istrinya ndak enak? Padahal sampai membandingkan terus makanan saya dengan makanan orang lain Ustadz. Apakah yang dimakan oleh suami saya itu jadinya haram? Karena menyakiti hati saya dengan menghina masakan saya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukan makanan itu jadi haram, tapi perbuatan suami itu yang berdosa. Karena menyikapi suami yang mengejek masakan istri, harusnya sosok suami ataupun manusia kita harus meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Sekali lagi, jangan pernah mencela makanan. Kalau kamu tidak suka, jangan sentuh. Mohon maaf dalam hal ini perbuatan yang dilakukan sang suami ini adalah perbuatan dosa, tapi tidak sampai menyebabkan makanannya jadi haram. Tapi perbuatannya saja yang termasuk haram. Dan mohon maaf, suami yang baik sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersikap baik kepada istrinya. Itu. Nah, subhanallah. Ya, Tapi Ustadz kita cari pertanyaan yang pertanyaan lain. berikutnya. Assalamualaikum. Ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Ustadz. Ya, saya baca Kamina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Instagram hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita membeli daging buat makanan kita sehari-hari di penjual daging yang maaf berbeda agama dengan kita, tapi dia orangnya jujur dan penyembelihannya juga benar. Apakah saya harus pindah beli tempat yang lain atau pas saya makan dagingnya cukup baca bismillah saja? Jadi sudah halal, gimana tuh Ustaz? Subhanallah, tapi kita hidup di negara yang mungkin masih banyak penjual yang muslim, maka kita lebih prefer lagi kalau kita belanja ke tempat yang sesama muslim, karena kita enggak ada timbul keraguan di dalamnya, karena kita hari ini harus meyakinkan diri bahwa itu halal. Namun mbaknya sendiri sudah mengatakan bahwa cara sembelihannya benar dan sesuai dengan syariat. Kalau kita sudah yakin bahwa cara sembelihannya benar, cara mendapatnya benar, toh si penjual tadi yang berbeda agama dengan kita, saudara kita juga, itu cuma menjadi penyalur aja ya kan. Dia cuma penjual saja, bukan dia yang menyembelihnya, bukan dia yang mengolahnya, dia hanya penjualnya saja, maka itu sah-sah saja untuk kita konsumsi. Apalagi mungkin kita sudah meyakini bahwa dia ngambilnya di tempat yang penyembelihannya adalah penyembelihan sesuai Islam. Kalau memang sudah meyakini hal tersebut, maka halal-halal saja. Dan bismillah itu juga adalah ketika kita memakannya sangat penting untuk kita bacakan, karena kita tidak pernah tahu. Makan di junk food aja kita nggak pernah bisa meyakinkan bahwasanya itu apakah dipotong dengan cara Islam atau tidak. Tabe ini Ustaz. Iya makutan. Masih ada. Makoi. Si tengah-tengah nak engkasi pakutanana jamaah pakasilah ada dibahas. Makoko engkasi namanya fermentasi. Iya. Fermentasi. Kata rukun mandre makanan fermentasi tapi bahannya bahan halal. Contohnya kurma yang dibentuk itu. Difermentasi. Ya. Tapi ini Ustaz, terjemahkan dulu sedikit. Oh iya boleh. Karena tidak semua penonton kita dari Sulawesi. Jadi pertanyaan Ustaz itu, bagaimana makanan yang difermentasi dari bahan tertentu? Kan biasanya jadinya yang awalnya jadi haram bisa jadi halal, atau jadi halal menjadi haram. Berubah hukumnya. Nah insya Allah setelah yang satu ini baru kita bahas di Islam itu indah. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.